Sebelum berpikir soal melawan Jepang, tentu saja misi besar dan bahkan 100% lebih wajib dimenangkan adalah ketika menjamu China di GBK. Karena biar gimana pun 3 poin benar-benar akan membuat posisi Indonesia jauh lebih aman untuk setidaknya mengamankan tiket ke round 4. Dan perihal laga di GBK, tiket udah bisa di-war pada 15 Mei 2025 dengan harga yang udah tertera di akun Timnas. Harapannya, semua supporter yang hadir bisa menjaga kondusivitas karena sebelum ini kita harus apes karena sanksi dari FIFA gara-gara dianggap diskriminatif pas lawan Bahrain. Yap, mengacu pada yang udah-udah, bisa dipastikan tiket timnas walaupun agak mahal, tapi tetap aja bakalan ludes. Hal yang diketahui cukup membuat China panik, sehingga keinginan untuk mereka paling enggak dapat jatah 1000 tiket makin besar atau mungkin bisa naik. Selain itu, ada pun salah satu media China 163.com berharap pihak FIFA betul-betul mengawasi laga ini, dan mereka juga berharap pengurangan kuota 15% bagi supporter Garuda tetap dilakukan, sesuatu yang kemudian membuat mereka banyak mendapatkan kritikan serta dianggap pengecut. Dan atas dasar itulah, negara-negara seperti Irak, Korea, Vietnam, bahkan Australia pun gak habis pikir dengan sikap Bahrain yang macam begitu. Karena jika berkaca dari pengalaman, nyatanya GBK aman-aman aja, dan mungkin setelah negara-negara tadi akan ada banyak negara lain, bahkan di luar Asia yang menyatakan dukungannya untuk Indonesia. Ya mungkin cuman Bahrain aja yang nganggap atmosfer neraka di GBK ini layaknya sebuah ancaman serius bagi mereka. Tapi nggak kaget sih Indonesia gini aja kena sanksi. Lah mereka yang pas jadi tuan rumah keterlaluan, nyatanya fine-fine aja. Karena apa? Ya karena ketua AFC-nya orang Bahrain, sesimpel itu. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta. Gara-gara Bahrain, Indonesia harus apes kena sanksi dari FIFA. Ya, beberapa waktu lalu, FIFA menghukum Indonesia dengan denda 400 juta, serta mengurangi kuota supporter 15% di laga versus China setelah diduga ada insiden di menit ke-80-an, di mana supporter Indonesia dianggap meneriakkan slogan xenofobia atau ujaran kebencian terhadap Bahrain, yang mana FIFA akan mencabut kuota 15% tersebut asalkan kuota penonton diisi oleh komunitas anti-diskriminasi dan memasang spanduk anti-diskriminasi. Tentu saja hal itu memang dirasa agak gimana gitu. Sebab Bahrain sendiri, yang kita tahu pas jadi tuan rumah, kelakuannya kayak gimana terutama pas lawan Jepang. Nyatanya fine-fine aja. Tapi ya gimana ya, memang di AFC posisi Indonesia itu lemah karena nggak punya ordal, kasarannya gitu. Beda dengan Bahrain yang bahkan ketuanya pun orang Bahrain gitu loh. Jadi ya pasti mereka pede segala pengajuan yang dilakukan bakal di ACC. Meskipun begitu, jelas Indonesia ini nggak seremeh yang mereka kira, kan gitu. Nah, di luar dari itu semua, ada kabar bagus ketika War Ticket Timnas dibuka 15 Mei 2025, yang mana harga tiket sesuai kategori yang ditentukan. Walaupun agak mahalan, tapi sesuai prediksi, kalau tiket bakalan tetap ludes mengingat ini adalah laga yang sangat krusial. Dan untuk harga, kalian bisa lihat sendiri sebagai berikut. Setiap langkah berat adalah mantra, setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu. Lebih lanjut mengetahui sikon yang ada termasuk atmosfer ngeri GBK yang bahkan menurut timnas Bahrain udah macam neraka, diketahui membuat China jadi panik sendiri sehingga keinginan untuk mereka paling enggak dapat jatah 1000 tiket makin besar atau mungkin bisa naik. Selain itu, ada pun salah satu media China 163.com berharap pihak FIFA betul-betul mengawasi laga ini, dan mereka juga berharap pengurangan kuota 15% buat supporter Garuda tetap dilakukan. Ya, menurut media tersebut, bahwa pengurangan kapasitas stadion jelas akan menjadi keuntungan bagi China. Ini jelas jadi kabar baik untuk timnas China. SUGBK bisa menampung 77.000 penonton. Dan pengurangan 15% berarti lebih dari 10.000 kursi kosong. Dukungan supporter Indonesia jadi tidak sekuat biasanya, tulis media tersebut. Pada intinya, China ini berharap kalau hukuman FIFA ke Indonesia tetap dilakukan. Lumayan loh 15% itu. Dan menurut mereka, supporter timnas Indonesia itu memang semengerikan itu. Nah, melihat masalah ini yang kayaknya bakalan ribet, pada akhirnya jelas mengundang beragam tanggapan, di mana tak sedikit negara-negara yang benar-benar mendukung Indonesia bisa menang. Jepang, Arab Saudi, sampai Australia, yang juga merupakan pesaing kita di round 3 pun
punya bukti jika away ke GBK sangatlah aman. Adapun Vietnam yang kita tahu adalah salah satu rival bebuyutan dari ASEAN, itu pun juga mengakui kalau mereka enjoy aja ketika away ke sini. Dan Irak, tim yang udah bolak-balik ngalahin kita, tapi nyatanya juga nggak ada masalah. Malahan nih, salah satu media Irak yaitu @Irakis_IR secara yakin menjagokan timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026, di mana asumsi itu muncul berdasarkan gebrakan yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, menurut media tersebut, semenjak Pak Erick memimpin PSSI sejak awal 2023, program naturalisasi pemain menjadi lebih intens. Pemain-pemain di Eropa yang memiliki darah Indonesia berhasil diyakinkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun berefek kepada peningkatan kualitas performa dan hasil timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini. Setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu untuk mengubah sejarah. Di sisi lain, soal laga melawan China kayaknya tetap bakal berlangsung dengan intensitas tinggi deh. Dan menurut Ole Roemeny, laga melawan China di kandang sendiri, apapun caranya, harus dimenangkan. Oleh karena itu, secara pribadi, Ole bertekad akan membanggakan Indonesia dengan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih hasil positif. Adalah sebuah kehormatan besar setiap bertanding mengenakan kostum Indonesia. Saya selalu menantikan untuk bermain di sana. Kami bakal tampil penuh semangat dan percaya diri. 3 poin menjadi target yang ingin kami raih, tegas pemain Oxford tersebut. Yap, selain Ole, ada pun May Silkers yang mengaku sangat tidak sabar bisa merasakan langsung main di GBK. Maklum, selama membela timnas, May selalu main di laga away. Itulah kenapa ia berharap bisa dapat kesempatan bermain di bawah dukungan langsung puluhan ribu supporter di langit GBK. Ya, perihal Jakarta, May mengakui kalau dirinya cukup terkenal. Banyak supporter yang fanatik membuat pergerakannya dan pemain timnas lainnya harus mendapatkan penjagaan ketat. Namun dia sadar bahwa hal tersebut merupakan dukungan karena mereka bangga dengan pemain yang ada di lapangan. Selain itu, May juga menceritakan atmosfer di timnas sangat meriah dan ini jarang dijumpai saat ia bermain untuk Twente. Di timur, aku cukup terkenal. Ya, aku harus hati-hati di sana. Tapi di Indonesia, lebih baik ditemani pengawal keamanan. Mereka sangat respect di sana. Jadi mereka mendekatimu dengan respect. Aku belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda. Tegas pemain kesayangan Pak Andre Rosiade itu. Hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan namun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja Indonesia bisa mengatasi segala rintangan di 2 laga terakhir nanti. Dan semoga segala drama yang mengiringi, terutama yang disebabkan karena tim Teng ataupun AFC, gak bikin tim Garuda jiper. Malah sebaliknya, timnas Indonesia harus bisa meniru Jepang yang melawan segala kelicikan pakai kualitas. Caranya gimana? Perbaiki lagi cara bermain kita, tingkatkan kedalaman skuad dan perbaiki efektivitas. Itulah mentalitas yang mesti kita bangun. Dan semoga segala apa yang udah terjadi bisa jadi pembelajaran semisal nanti kita main di round 4. Apalagi kan kita punya banyak pemain baru yang pasti belum tahu nih modelan semisal lawan tim dari Timur Tengah itu kayak gimana. Ingat waktu May Silkers debut lawan Bahrain kagetnya setengah mati? Ibaratnya ini apaan sih? Senggol dikit reaksinya, alamak udah kayak digebukin sekampung. Pokoknya dengan segala dinamika yang udah terjadi, mudah-mudahan hasil baik tetap mengiringi. Biar nggak kayak lukisan basi, yang bagus di luar tapi gampang luntur dan tak menjadi. Lalu buat Sobat Irak, makasih dukungannya ya. Dan mudah-mudahan hasil baik juga mengiringi kalian. Kemudian untuk semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Jika kesempatan tak datang padamu,